Bab 621. Ye Chen mengingat kembali proses berkenalan dengan Song Wanting dan merasa itu sungguh aneh. Jika saya tidak pergi ke Aula Jiking bersama ayah mertua saya saat itu, saya tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan 9 kitab suci surgawi yang misterius. Jika tidak ada 9 kitab suci surgawi yang misterius, maka paling banyak saya akan menjadi Tuan Muda Ye, bukan Tuan Ye. Sebagai perbandingan, dia masih lebih memilih gelar Tuan Ye, karena Tuan Ye adalah 3 kata, yang dia peroleh kembali dengan kekuatannya sendiri. Sedangkan Tuan Ye, itu hanyalah pengalaman hidupnya. 3 kata yang diwakili Tuan Ye itu bukan kemampuanmu sendiri, tapi kemampuan keluargamu. Oleh karena itu, menurutnya ini semua adalah takdir. Saya ditakdirkan untuk Song Wanting, dan juga untuk 9 kitab suci surgawi yang misterius. Jadi dia berkata kepada Song Wanting dengan serius, orang bilang kenalan adalah takdir. Faktanya, banyak hal yang sudah ditakdirkan sejak lama. Wajah cantik Song Wanting memerah dan dia bertanya dengan suara rendah, Tuan Ye, maksudmu kita berdua ditakdirkan untuk ditakdirkan, kan? Ya, Ye Chen tersenyum dan berkata, dibutuhkan 100 tahun untuk menyeberangi perahu yang sama, tetapi penyeberangan perahu yang sama hanyalah nasib dari kenalan. Dari kenalan hingga menjadi teman, dibutuhkan 2 hingga 300 tahun takdir, kanan. Wanting Song mengangguk sedikit dan berkata dengan lembut, Tuan Ye, kata-katamu selalu sangat misterius. Apakah Tuan sepertimu sangat percaya pada hal-hal seperti takdir dan takdir? Ye Chen tersenyum dan berkata, saya tidak mempercayainya sebelumnya, tetapi setelah menemukan sesuatu, saya perlahan mulai mempercayainya. Mengatakan itu, Ye Chen melambaikan tangannya, lebih baik tidak membicarakan hal ini. Ini tidak terlalu menarik, mari kita bicarakan tentang Anda. Anda sekarang adalah kepala keluarga Song. Apa rencana Anda selanjutnya? Song Wanting berkata dengan serius, saya sudah menjadi kepala keluarga, namun masih banyak orang yang belum yakin. Oleh karena itu, perlu waktu beberapa saat bagi saya untuk terus memantapkan posisi saya sebagai kepala keluarga, lalu memimpin keluarga maju. Jika keluarga berada di bawah kepemimpinan saya, jika saya dapat berkembang pesat dan memungkinkan anggota keluarga lain menghasilkan lebih banyak uang, saya yakin mereka juga akan mendukung saya. Ye Chen mengangguk sedikit dan berkata dengan serius, ide Anda benar. Bagi kebanyakan orang, mereka hanya ingin menghasilkan lebih banyak uang. Setelah mengatakan itu, Ye Chen menambahkan, sekarang adalah kesempatan bagus untuk keluarga Song. Keluarga Wu jelas sedang mengalami kemunduran, dan posisi keluarga pertama di Jiangnan telah dikosongkan. Saya pikir sekarang adalah kesempatan bagus untuk Song keluarga untuk bangkit. Wanting Song berkata, saya juga ingin keluar dan berlari lebih banyak selama periode ini untuk melihat apakah saya dapat mengembangkan bisnis keluarga Song. Yang terbaik adalah mencari beberapa mitra baru. Ye Chen bertanya, apakah ada yang perlu bantuan saya? Jika Anda membutuhkan bantuan saya, katakan saja. Song Wanting buru-buru berkata, Tuan Ye, Anda telah terlalu banyak membantu saya. Saya tidak dapat meminta Anda untuk membantu saya lagi. Sebaliknya, jika Anda memiliki kegunaan untuk menginginkan di masa depan, silakan bertanya. Ingin sangat berharap mendapat kesempatan untuk membalas kebaikanmu. Ye Chen tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu berbicara tentang membalas budi saya. Jika saya membutuhkan bantuan Anda di masa depan, saya pasti tidak akan sopan kepada Anda. Wanting Song mengangguk sedikit dan berkata, baiklah Tuan Ye, Wanting mengerti. Ye Chen bersenandung, ingin, ketika kamu kembali, berikan saja pil peremajaan kepada kakekmu secara langsung, jadi dia akan sangat bahagia. Wanting Song buru-buru berkata, ingin mengerti. Ye Chen tersenyum tipis, melihat waktu dan berkata, oke, ini sudah larut, ayo pergi. Saya yakin Tuan Song pasti menunggu Anda kembali sekarang. Song Wanting sangat enggan untuk menyerah, dia tidak pernah memiliki kesempatan seperti ini untuk bergaul dengan Ye Chen secara pribadi. Apalagi ini adalah salah satu tempat favorit saya sejak saya masih kecil. Pada saat ini, betapa dia ingin mengambil inisiatif untuk memegang tangan Ye Chen dan mengungkapkan perasaannya. Tetapi ketika dia berpikir bahwa Ye Chen sekarang adalah seorang pria yang sudah menikah dan seorang istri, dorongan hatinya segera ditekan. Jadi dia hanya bisa berkata dengan lembut, baiklah Tuan Ye, kalau begitu, ayo kembali. Keduanya kembali ke tangga batu yang mereka lalui. Jantung Song Wanting berdebar kencang seperti rusa lagi.
Dia tidak tahu apakah Ye Chen masih akan memegang tangannya di sana. Aku sangat menikmati perasaan dipeluk olehnya. Anda bisa membuat diri Anda merasa bahagia dari lubuk hati Anda. Karena tangga batunya memang curam, Ye Chen tidak banyak berpikir, jadi dia mengulurkan tangannya dan berkata padanya, "Aku akan mengantarmu ke atas." Hati Song Wanting dipenuhi dengan rasa malu dan kegembiraan seorang wanita kecil, dan dia dengan senang hati mengulurkan tangannya dan membiarkan Ye Chen memeluknya. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia mengikuti Ye Chen dengan patuh dan berjalan selangkah demi selangkah. Kembali ke dalam mobil, wajah cantik Song Wanting masih merah. Karena gugup dan malu, detak jantungnya jauh lebih cepat dari biasanya. Dia menyalakan mobil dengan panik dan berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, Wanting akan mengantarmu pulang sekarang." Ye Chen mengangguk, dan Song Wanting mengemudikan mobilnya kembali ke jalan utama. Mobil menyeberangi sungai Yangtze dan sampai di pintu masuk area Villa Thomson Yipin. Setelah mobil berhenti, Ye Chen berkata kepada Wanting, "Song, terima kasih telah mengirim saya kembali." Song Wanting buru-buru berkata, "Tuan Ye, Anda tidak perlu bersikap sopan." Marven bertanya, berkendara perlahan dalam perjalanan pulang. "Bagus." Ingin Song mengangguk dengan enggan. Melihat Ye Chen membuka pintu dan keluar dari mobil, hatinya tergerak dan dia buru-buru berkata, "Tuan Ye, mohon tunggu sebentar." Ye Chen mengambil kembali tangannya untuk membuka pintu dan bertanya padanya, "Ada apa? Apakah ada hal lain?" Wanting Song berkata dengan malu-malu, "Aku punya hadiah lain yang ingin kuberikan padamu." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Hari ini adalah hari ulang tahunmu, mengapa kamu menyiapkan hadiah untukku?" Wanting Song berkata dengan sedikit malu-malu, "Ini adalah hadiah yang agak istimewa. Sebenarnya, saya selalu ingin memberikannya kepada Tuan Ye, tetapi saya tidak pernah memiliki kesempatan." Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Oke, kalau begitu aku akan berterima kasih dulu." Wanting Song berkata dengan malu-malu, untuk menjaga rasa misteri, "Tuan Ye, mohon tutup mata Anda." Oke, Ye Chen tidak terlalu memikirkannya. Dia selalu merasa bahwa ini seharusnya menjadi ritual unik untuk perempuan, jadi dia menutup matanya. Setelah beberapa saat, Ye Chen tiba-tiba merasakan sepasang bibir lembut benar-benar menstabilkan mulutnya. Bibirnya tidak hanya lembut, tapi juga sedikit manis. Setelah menciumnya, ia tidak langsung menghindarinya, melainkan tetap dekat dengan bibirnya. Ye Chen terkejut dan tanpa sadar membuka matanya, dan melihat mata indah Wanting Song sangat dekat. Dia benar-benar tidak menyangka Song Wanting akan menciumnya. Pada saat ini, dia secara naluriah ingin menghindari atau dengan lembut mendorong Wanting Song menjauh. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia merasa sangat berjuang dan terjerat. Perjuangan dan keterikatan semacam ini membuatnya tidak bisa bergerak untuk sementara waktu. Ciuman proaktif Song Wanting berlangsung selama 1 menit penuh. Bab 622, Ye Chen tidak menyangka Song Wanting akan berinisiatif untuk menciumnya. Sejujurnya, meskipun dia adalah tuan muda dari keluarga Ye dan Tuan Ye yang dihormati oleh semua orang di Jinling, dia sebenarnya tidak memiliki pengalaman dengan wanita. Sebelumnya, kontak paling intim yang dia lakukan dengan seorang wanita adalah ciuman lembut dengan istrinya Xiao Churan. Namun, saat itu hanyalah sedikit rasa air. Sebaliknya, ciuman Song Wanting lebih nyata dan membuat orang merasakan kelembutan di dalamnya. Ye Chen juga tiba-tiba sedikit bingung, sangat bingung sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Mungkin Song Wanting terlalu lelah untuk berbalik dan melintasi konsol tengah untuk mencium Ye Chen. Semenit kemudian, dia tidak bisa menahannya lagi, jadi dia duduk kembali di kursinya dengan wajah memerah. Saat ini, wajah cantik Song Wanting sangat merah hingga berdarah. Bahkan akar telinga yang tersembunyi di balik rambut hitam pun berwarna merah. Wanting Song tidak berani menatap Ye Chen, dia hanya menatap kemudi, gugup dan tidak tahu harus berbuat apa. Ye Chen juga merasa gugup. Ada keheningan yang canggung di dalam gerbong untuk beberapa saat. Adalah Wanting Song lah yang pertama memecah kesunyian, dan dia berbisik kepada Ye Chen, "Tuan Ye, saya baru saja berada dalam momen kegembiraan. Jika saya tersinggung, mohon maafkan saya." Ye Chen terbatuk 2 kali dan berkata dengan susah payah menyembunyikan rasa malunya, "Ini menginginkan aku berbicara tentang ini." Ye Chen jelas ragu-ragu. Dia tidak ingin menyakiti Song Wanting. Ya, dan aku tidak tega menyakitinya. Jadi, dia hanya bisa menghela nafas dan berkata, "Ingin,
kamu tahu kalau aku sudah menikah. Wan Ting Song mengangguk berulang kali dan berbisik, ingin telah mendengar tentang Tuan Ye dan Nyonya. Setelah mengatakan itu, dia mengumpulkan keberanian untuk melihat ke arah Ye Chen dan berkata dengan sangat serius, Tuan Ye, ingin sangat menyukaimu dan juga ingin bersamamu dengan tulus. Ingin tahu bahwa Tuan Ye telah menikah, dan ingin melakukan ini memang tidak etis, tapi Wan Ting merasa setiap orang berhak mengejar cinta, dan Wan Ting juga melakukan hal yang sama. Ye Chen berkata dengan penuh emosi, kamu memang gadis yang baik, tapi aku juga orang yang sudah menikah. Wan Ting Song berkata dengan sedikit keras kepala, Tuan Ye, Wan Ting mendengar bahwa istri Anda dan Anda telah menikah selama lebih dari 3 tahun dan belum menikah. Anda dan istri Anda juga menikah di bawah pengaturan kakek istri Anda. Ingin sangat menginginkannya saya tidak mengerti, mengapa Anda ingin bertahan dalam pernikahan yang sudah lebih dari 3 tahun tidak berpasangan. Saat dia berbicara, dia perlahan-lahan menjadi sedikit bersemangat dan berkata dengan mata merah, keinginan telah membuat Anda merasa sedih, Tuan Ye, sejak dia bertemu Tuan Ye. Kota Jinling menghormati Anda sebagai naga sejati di dunia. Ini karena semua orang mengenalmu. Kekuatanmu luar biasa, jauh melampaui orang biasa seperti Jinling, tetapi Wan Ting tidak mengerti, karena kamu memiliki kemampuan seperti itu, mengapa kamu bersikeras bergabung dengan keluarga Xiao dan menjadi menantu tanpa pernikahan de facto. Ye Chen tersenyum pahit dan berkata, dia baik padaku pada awalnya, bagaimana aku bisa meninggalkannya hanya karena aku punya kemampuan. Ketika Wan Ting Song mendengar ini, air mata tiba-tiba menggenang di mata merahnya, dia berkata, apapun yang istrimu bisa berikan padamu, Wan Ting percaya dia bisa memberimu, apapun yang istrimu tidak bisa berikan padamu, Wan Ting tetap bisa memberimu. Petik 2. Berbicara tentang ini, dia memalingkan wajahnya, menatap Ye Chen dengan serius, dan berkata dengan emosional sambil menitikkan air mata, Tuan Ye, jika kamu dapat menerima keinginan, ingin bersedia menyerahkan dirinya dan seluruh keluarga Song. Mulai sekarang jika kamu adalah keluarga Song, kamu akan menjadi keluarga Ye. Kamu akan menjadi kepala keluarga Ye. Wan Ting tidak menginginkan hal lain dalam hidupnya. Dia hanya ingin menjadi kekasihmu dan melayanimu. Jika kamu suka bepergian, Wan Ting akan menyerahkan seluruh keluarga Song. Aku akan menemanimu kemanapun kamu pergi. Jika kamu menyukai anak-anak, Wan Ting akan memberimu lebih banyak. Selama kamu bahagia, Wan Ting bisa melakukan apa saja. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak. Tidak peduli dari sudut manapun, Song Wan Ting adalah kecantikan 1 di antara 1.000.000 atau bahkan 1 di antara 1.000.000. Dia tidak hanya memiliki penampilan yang luar biasa, tetapi dia juga memiliki kepribadian yang sangat menyenangkan. Dia menerima pendidikan bangsawan yang sangat mewah sejak dia masih kecil, dan kemampuannya juga luar biasa. Dapat dikatakan bahwa dia adalah teladan kebajikan dan kebajikan di kalangan wanita kaya. Bahkan keluarga besar di Yanjing mungkin tidak bisa membina gadis-gadis luar biasa seperti itu. Oleh karena itu, merupakan berkah bagi saya bahwa gadis luar biasa seperti itu dapat menyukai saya. Namun sayang sekali ia memang sudah menikah, dan perasaannya terhadap Xiao Churan masih tersimpan sangat dalam di lubuk hatinya, sangat mustahil baginya untuk meninggalkannya seperti ini. Namun, melihat Song Wan Ting menangis, dia tidak tahan. Dia tidak ingin melihat Xiao Churan terluka, tapi dia juga tidak ingin melihat Song Wan Ting terluka. Untuk sementara waktu, dia benar-benar terjebak dalam dilema. Song Wan Ting terus menatapnya dengan penuh kasih sayang, menantikan jawabannya. Ye Chen terdiam sekitar 2 atau 3 menit, menghela nafas, dan berkata, aku tahu maksudmu, dan aku sangat berterima kasih. Namun, aku benar-benar tidak bisa meninggalkan Churan, jadi aku meminta maaf padamu. Air mata yang baru saja dihentikan Song Wan Ting langsung mengalir lagi di matanya. Mata merah itu menatap ke arah Ye Chen, dan berkata dengan penuh kasih sayang, tidak masalah, Tuan Ye, saya tahu mungkin sulit bagi Anda untuk menerima saya, tetapi saya bersedia menunggu selamanya, bahkan jika dunia telah tiada, saya akan menunggu selamanya. Ye Chen menghela nafas, mengapa menyia-nyiakan masa mudamu yang hebat untukku? Ada begitu banyak pria yang lebih baik di dunia ini daripada aku. Jangan mengolok-olok kebahagiaan seumur hidupmu sendiri, apalagi bersikap impulsif. Tidak, Song Wan Ting berkata dengan tegas, ini jelas tidak dimotivasi oleh emosi, dan saya pikir tidak ada pria yang lebih baik daripada Tuan Ye di dunia ini. Saya sangat keras kepala sejak saya masih kecil,
tidak peduli jika saya jatuh cinta dengan seseorang sesuatu, atau jatuh cinta dengan seseorang, begitu kamu jatuh cinta pada sesuatu, itu tidak akan pernah berubah lagi. Saat dia berbicara, dia mengangkat pergelangan tangannya untuk memperlihatkan gelang tua yang ditinggalkan ibunya, dan berkata dengan serius, sama seperti gelang ini, ada banyak sekali gelang di rumah yang lebih cantik, lebih mewah, dan lebih berharga dari ini. Tapi saya tidak menyukai satupun dari mereka, saya hanya menyukai yang ini, dan saya akan menyukainya selama sisa hidup saya, dan saya tidak akan pernah menyerah di tengah jalan atau mengubah niat awal saya. Ye Chen berkata dengan tulus, kamu berusia 26 tahun hari ini. Dalam keluarga besar, kamu telah mencapai usia terbaik untuk menikah. Dalam 2 hingga 3 tahun ke depan, kamu harus menemukan suami yang cocok untuk dinikahi. Itu tidak layak menaruh hatimu pada pria sepertiku, apalagi aku pria yang sudah menikah. Wan Ting Song berseru, ingin berarti bersedia menunggu. Ye Chen menghela nafas, apa yang kamu tunggu dariku? Apakah kamu menungguku untuk bercerai? Tetapi bagaimana jika aku tidak bercerai di masa depan? Wan Ting Song berkata dengan keras kepala, ingin berarti bersedia menunggu. Ye Chen tidak berdaya, 10.000 langkah mundur. Bahkan jika saya bercerai, jika Anda, putri tertua dari keluarga Song, menikah dengan pria seperti saya untuk kedua kalinya, apakah Anda tidak takut orang lain menertawakan Anda? Wan Ting Song menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan takut, selama Tuan Ye tidak membenci Wan Ting tidak takut menjadi kekasihmu, selama dia bisa bersamamu. Bahkan jika seluruh dunia datang, untuk menyodok tulang punggung Wan Ting tidak takut. Bab 623 Petik 1. Ye Chen merasa tidak berdaya terhadap Song Wan Ting. Aku benar-benar tidak menyangka dia akan begitu perhatian pada dirinya sendiri, dan aku juga tidak menyangka kalau karakternya akan begitu keras kepala. Dia tidak ingin membuat masalah dengannya, tapi dia tidak ingin mengganggunya. Sekarang, dia begitu menyayangi dirinya sendiri, jadi dia bukannya tanpa tanggung jawab. Tapi dia juga tahu betul bahwa hal-hal seperti perasaan tidak akan pernah bisa diselesaikan dalam semalam. Jadi Ye Chen hanya bisa menghiburnya dan berkata, mari kita bicarakan masalah ini nanti. Mari kita saling memberi waktu. Wan Ting Song memandangnya dengan gugup dan bertanya dengan lembut, kamu tidak akan mau berbicara dengan Wan Ting mulai sekarang, kan? Apakah kamu akan dengan sengaja mengasingkan Wan Ting di masa depan? Ye Chen tersenyum dan berkata, bagaimana bisa? Aku bukan orang seperti itu. Tidak mungkin aku mengasingkanmu hanya karena kamu mengatakan kamu menyukaiku. Song Wan Ting menghela nafas lega dan berkata, sebenarnya Wan Ting sudah terlanjur mewujudkannya. Butuh waktu lama untuk mewujudkan impian tersebut. Apalagi 10 tahun 8 tahun, bahkan 20 tahun bukanlah waktu yang lama di mata Wan Ting. Wan Ting hanya mempunyai satu permintaan, yaitu apapun yang terjadi, tolong jangan mengasingkan Wan Ting dengan sengaja. Sekalipun kamu tidak suka Wan Ting, tolong perlakukan Wan Ting sebagai temanmu seperti dulu. Ye Chen berkata dengan serius, jangan khawatir, saya tidak akan pernah mengasingkanmu. Kita yang dulu adalah kita yang sekarang. Lagu ingin sedikit mengangguk. Ye Chen menghela nafas dan berkata, oke, ini sudah larut. Aku harus pulang. Kamu juga harus pulang lebih awal. Wan Ting Song bersenandung dan berkata, selamat malam, Tuan Ye. Terima kasih atas pujian Anda hari ini dan pil peremajaan yang Anda berikan kepada Wan Ting. Ye Chen tersenyum dan melambaikan tangannya, kamu tidak harus bersikap sopan. Aku akan kembali dulu. Kamu mengemudi lebih lambat. Setelah berbicara, Ye Chen membuka pintu mobil dan bersiap keluar dari mobil. Song Wan Ting buru-buru menghentikannya, Tuan Ye. Ye Chen berbalik untuk melihatnya, apakah ada hal lain? Wajah cantik Wan Ting Song memerah dan dia berkata dengan malu-malu, tidak ada yang salah. Wan Ting hanya ingin memberitahumu bahwa itu adalah ciuman pertama Wan Ting tadi. Bahkan Ye Chen sedikit tersipu mendengar kata-katanya. Dia juga tidak menyangka Song Wan Ting akan tetap mendapatkan ciuman pertamanya, dan dia juga akan memberikannya padanya. Seperti kata pepatah, paling sulit menerima kebaikan wanita cantik, apalagi bagi pria seperti dia yang penyayang dan bertakwa. Dia tidak tahu harus berkata apa sebagai tanggapan terhadap Song Wan Ting. Dia terdiam sejenak dan berkata dengan tulus, terima kasih. Song Wan Ting tersenyum malu-malu dan manis, dan berkata, Tuan Ye, Wan Ting akan pergi dulu. Kebaikan. Setelah keluar dari mobil, saya melihat Song Wan Ting menjauh dari Thomson Yipin,
Setelah berdiri di sana selama lebih dari 10 detik, dia berbalik dan memasuki pintu Thomson Yipin. Ketika dia kembali ke rumahnya, istrinya Xiao Churan telah selesai mencuci dan sedang berbaring di kamar sambil membaca buku. Melihat Ye Chen kembali, Xiao Churan bertanya sambil tersenyum, "Bagaimana pesta ulang tahun temanmu?" Ye Chen merasa sedikit tidak nyaman dan menjawab, "Perjamuannya tidak buruk." Xiao Churan tidak tahu bahwa Song Wanting lah yang merayakan ulang tahunnya malam ini, terutama karena Ye Chen tidak ingin dia terlalu memikirkannya, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Xiao Churan tidak menyadari ada yang salah dengan Ye Chen. Dia meletakkan buku di tangannya, menatap Ye Chen, dan berkata dengan sedikit malu, "Suamiku, bolehkah aku menanyakan sesuatu padamu?" Ye Chen buru-buru berkata, "Mengapa kamu begitu sopan kepada suamimu? Katakan saja sesukamu." Xiao Churan berkata, "Saya memiliki teman sekelas SMA yang akan segera menikah. Dia datang ke studio saya hari ini untuk mengirimi saya undangan. Bisakah Anda menemani saya?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Tentu saja, pria atau wanita?" "Perempuan." Xiao Churan berkata, "Kami adalah teman sekamar selama beberapa waktu ketika kami berada di tahun terakhir sekolah menengah atas." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Karena ini pernikahan teman sekamarku, aku harus pergi." Xiao Churan ragu-ragu dan berkata, "Baiklah, suamiku, ada satu hal lagi yang ingin aku minta bantuanmu." Ye Chen berkata, "Katakan saja." Xiao Churan berkata dengan serius, "Nasib teman sekelas SMA ini tidak baik. Keluarganya selalu lebih menyukai laki-laki daripada perempuan dan tidak terlalu peduli padanya. Terlebih lagi, dia akan menikah kali ini, jadi keluarga suaminya tidak terlalu memikirkannya dari dia. Dia ingin tolong minta saya mengendarai BMW saya untuk menjadi mobil pertama dalam konvoi pernikahannya. Dia mungkin berpikir bahwa BMW itu sudah sangat mewah, tetapi Anda juga tahu bahwa ketika kita menikah di kota sekarang, yang pertama mobil dalam konvoi pernikahan setidaknya harus menjadi mobil pertama dalam konvoi pernikahan. Bagaimana mobil mewah jutaan dolar bisa dimulai dengan bau? Jadi saya ingin bertanya, bisakah Anda meminjamkan salah satu dari dua mobil mewah milik Tuan Wang dan Tuan Qin menjadi mobil utamanya?" Marven bertanya dengan heran, "Tidak masalah meminjam mobil. Saya belum pernah mengendarainya sejak pameran mobil itu. Tapi, sayang, saya hanya mendengar konvoi penjemputan pengantin, tapi belum pernah mendengar konvoi untuk membawa pernikahan. Aturan macam apa ini?" Xiao Churan berkata, "Teman sekelas SMA saya dulunya adalah siswa asrama. Keluarganya berasal dari daerah dekat Jinling. Logikanya, ketika dia menikah, pengantin pria seharusnya membawa konvoi pernikahannya untuk menjemputnya. Tapi keluarga pengantin pria tidak meremehkanku sebagai teman sekelas. Ya, aku sengaja membuat permintaan yang kasar, mengatakan bahwa ketika tiba waktunya untuk menikah, aku tidak akan pergi menjemput pengantin wanita, tetapi membiarkan keluargaku mengantar ke hotel. Jadi, petik 2, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apakah keluarga mempelai pria bertindak terlalu jauh? Mereka sedang mengandung anaknya, dan ketika mereka menikah, mereka tidak pergi ke rumah untuk menjemputnya. Xiao Churan menghela nafas, "Tidak ada yang bisa kulakukan. Teman sekelasku juga sangat kesal. Keluarga mempelai pria meremehkannya dan tidak mau memberinya 1 sen pun sebagai mahar. Keluarganya awalnya mengharapkan dia untuk meminta beberapa hadiah ketika dia menikah agar dia bisa memberikan saudara laki-lakinya. Kalau soal membeli rumah, mereka tidak memberi saya sepeser pun, jadi keluarga teman sekelas saya tidak ingin dia menikah, tetapi teman sekelas saya bersikeras untuk menikah, jadi sekarang entah itu keluarga calon mertuanya, keluarganya, atau keluarganya sendiri, semua orang punya masalah dengannya. Sungguh menyedihkan." Berbicara tentang ini, Xiao Churan memeluk lengan Ye Chen, terus menggoyangkannya, dan memohon, "Suamiku, aku tahu kamu yang paling mampu, dan aku juga tahu bahwa kamu biasanya tidak menonjolkan diri. Tetapi bisakah kamu membantuku di hari pernikahan teman sekelasku? Bolehkah aku mengendarai mobil sport untuk menikahkannya? Aku juga ingin memberikan wajahnya, agar keluarga suaminya tidak terlalu mengganggunya di kemudian hari. Tolong, suamiku." Ye Chen tersenyum tipis dan berkata dengan penuh kasih sayang, "Karena aku teman sekelasmu di SMA, bagaimana bisa mengemudikan satu saja sudah cukup. Kemudikan saja keduanya, jika waktunya tiba, aku akan menyetir sendiri, kamu akan menyetir satu, dan kamu akan menyetir mengenai Anda teman sekelas.
Apakah kamu puas dengan pengaturan ini? Xiao Churan sangat gembira dan segera memeluknya, mencium bibirnya, dan berkata dengan gembira, puas sekali, kamu benar-benar suami terbaik di dunia. Ye Chen tertegun sejenak. Apa yang terjadi padamu hari ini? Apakah keberuntungan bunga persik Anda sedang berjalan lancar? Bab 624. Saat ini, Wan Ting Song sudah kembali ke rumah keluarga Song. Dalam perjalanan pulang, dia mengingat ciumannya yang berani kepada Ye Chen barusan, dan dia masih merasa malu. Faktanya, Song Wanting bukanlah wanita yang sangat proaktif dalam menjalin hubungan. Banyak orang yang mengejarnya sejak kecil, namun dia tidak pernah tergoda oleh pria manapun yang mengejarnya. Tidak hanya itu, dia bahkan belum pernah menyukai siapapun sebelum bertemu Ye Chen. Tapi dia sendiri tidak menyangka setelah dia jatuh cinta pada Ye Chen, dia akan menjadi begitu lepas kendali. Jika kejadian barusan tersebar, gelarku sebagai wanita tertua dari keluarga pertama di Jinling akan segera menjadi bahan tertawaan seluruh Jinling. Lagi pula, di mata orang-orang biasa, bagaimana mungkin seorang gadis bisa begitu tanpa pamrih? Terlebih lagi, apa yang dia inisiatif berikan kepada Ye Chen adalah ciuman pertama yang dia simpan selama 26 tahun. Namun, Song Wanting tidak menyesalinya sama sekali. Pada saat yang sama, dia juga memutuskan dalam hatinya bahwa dia akan menggunakan waktu dan tindakan praktis untuk membuktikan kepada Ye Chen bahwa semua yang dia katakan adalah dari lubuk hatinya. Jika dia mengatakan dia bersedia menunggunya, dia pasti akan melakukannya. Tunggu selamanya. Sekembalinya ke rumah, begitu Wan Ting Song mengemudikan mobilnya ke halaman, Paman Yu buru-buru melangkah ke depan dan berkata dengan hormat, "Nona, parkir saja mobilmu di sini. Saya akan membantumu memarkirnya di garasi." Song Wanting berkata, "Tidak perlu, Paman Yu, saya bisa mampir sendiri. Anda bisa pergi dan menjalankan bisnis Anda." Yu Bo buru-buru berkata, "Bagaimana saya bisa melakukannya? Nona, Anda sekarang adalah kepala keluarga Song. Anda bisa menyerahkan banyak hal kepada pelayan kami di masa depan." Setelah mengatakan itu, Paman Yu berbisik lagi, "Nona, Tuan masih menunggumu." Begitu dia mendengar bahwa kakeknya masih menunggunya, Song Wanting buru-buru mengangguk, meninggalkan mobil bersama Paman Yu, mengambil tasnya, dan masuk ke dalam rumah. Saat ini, semua anggota keluarga Song sedang duduk tegak di ruang resepsi keluarga Song. Meskipun pesta ulang tahun Wan Ting Song telah usai, Tuan Song tidak mengatakan apapun untuk pergi, jadi tidak ada yang berani pergi. Selain itu, siapapun yang tertarik memperhatikan bahwa kali ini Tuan Song tidak duduk di kursi utama. Desain ruang resepsi keluarga Song mirip dengan ruang konferensi di sebuah perusahaan besar. Terdapat kursi utama di depan, dan terdapat 18 kursi di sisi kiri dan kanan kursi utama. Biasanya Tuan Song akan duduk di satu-satunya kursi utama, namun kali ini, dia justru memilih duduk di sisi kanan kursi utama. Semua orang tahu betul bahwa dia menyerahkan kursi utama kepada Song Wanting. Song Honor dan ayahnya Song Tianming duduk di hadapan lelaki tua itu dengan wajah tanpa ekspresi. Apa yang terjadi malam ini seperti mimpi buruk bagi ayah dan anak. Dan saya belum bangun dari mimpi buruk ini, dan tidak mungkin untuk bangun. Tuan Song bertekad untuk membantu Song Wanting naik tahta, bahkan jika ayah dan anak ingin menghentikannya, mereka tidak memiliki kemampuan untuk menghentikannya. Bagaimanapun, Tuan Song sekarang kuat secara fisik dan bersemangat, tidak hanya memiliki penilaian yang kuat, tetapi dia juga memiliki kemampuan kontrol yang kuat. Dalam hal ini, meskipun ayah dan anak memiliki pendapat yang kuat, mereka tidak dapat melanggar keputusan orang tua tersebut. Selama dia ada, Wan Ting Song akan mendapat dukungan kuat. Yang membuat mereka semakin putus asa adalah karena Song sebelumnya sudah sakit parah, tapi sekarang dia sudah sehat seperti pria parubaya. Ini juga berarti umur orang tua itu setidaknya 10 atau 20 tahun. Meskipun Wan Ting Song masih pemula, lelaki tua itu membantunya menaiki kudanya dan berusaha sekuat tenaga untuk melindunginya. Dalam beberapa tahun, Wan Ting Song akan mampu mengukuhkan posisinya sebagai kepala keluarga Song yang sebenarnya. Saat itu akan sangat sulit mendapatkan Song Wanting. Seperti kita ketahui bersama, ketika para kaisar memperebutkan kekuasaan di zaman dahulu, waktu terbaik untuk memberontak adalah ketika kaisar baru naik tahta dan fondasinya tidak stabil. Sama seperti Zudi, Raja Yan di dinasti Ming, dia memanfaatkan fondasi Kaisar Jianwen yang tidak stabil untuk memberontak dan merebut kekuasaan dalam satu gerakan. Namun,
masalah saat ini adalah Song Wanting bukanlah Kaisar Jianwen. Ketika Kaisar Jianwen naik tahta, lelaki tua Zhu Yuanzhang sudah meninggal. Jika Zhu Yuanzhang masih hidup dan memberi Zhu di 10 keberanian, dia tidak akan berhasil memberontak. Sekarang, Tuan Song hidup dengan baik. Hal ini membuat Song Tianming dan Song Honor sangat tertekan. Saat ini, mereka tidak punya cara untuk mengubah keputusan orang tua itu, jadi mereka hanya bisa menahannya untuk sementara waktu dan diam-diam mencari peluang. Begitu Wanting Song masuk, Tuan Song tersenyum dan berkata, "Kepala keluarga Song generasi baru kita telah kembali. Wanting, cepat datang dan duduk di kursi utama." Su Wanting mengira hanya kakeknya yang menunggunya, namun dia tidak menyangka seluruh keluarga Song sedang menunggunya. Terlebih lagi, dia tidak menyangka kakeknya akan menyerahkan semua kursi kepadanya, yang membuat dia merasa tersanjung. Jadi Wanting Song buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, "Kakek, kamu harus duduk di kursi utama. Aku bisa duduk di sebelahmu." Tuan Song tersenyum dan berkata, "Saya bukan lagi kepala keluarga, jadi bagaimana saya bisa duduk sebagai kepala keluarga? Bukankah itu berarti saya seorang vegetarian dalam posisi mayat?" Setelah mengatakan itu, dia berdiri, menarik Song Wanting ke kursi utama, membiarkannya duduk, lalu tertawa keras dan berkata, "Tuhan memberkati keluarga Song saya. Saya tidak hanya memiliki dewa seperti Tuan Ye di belakang saya untuk membantu keluarga Song saya, dan dengan keturunan yang luar biasa seperti ingin membimbing keluarga menuju kejayaan yang lebih besar. Saya yakin dalam beberapa tahun, kekuatan keluarga Song akan meningkat pesat." Kecuali Song Tianming dan Song Honor serta putranya, anggota keluarga Song lainnya yang hadir bertepuk tangan dengan hangat. Mereka juga telah mengetahui alasan di balik hal ini. Mereka tahu bahwa Wanting Song pasti sangat dicintai oleh Ye Chen. Jika tidak, Ye Chen tidak akan pernah membantunya berkali-kali, dan dia memberinya 2 pil peremajaan hanya demi wajahnya. Anda pasti tahu kalau pil peremajaan ini dijual ke Li Tailai seharga 2 miliar yuan. Sebenarnya nilai 2 pil peremajaan itu minimal 4 miliar bukan? Sekarang Wanting Song adalah kepala keluarga, Ye Chen pasti akan lebih banyak membantunya di masa depan. Dengan bantuan dan dukungan Ye Chen, keluarga Song secara alami akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Tuan Song merasa sangat senang saat melihat semua orang bertepuk tangan dengan antusias. Yang paling dia takuti adalah Song Wanting tidak akan mampu meyakinkan publik setelah menjadi kepala keluarga. Begitu orang-orang di bawah ini memberontak dan memberontak terhadap Song Wanting, itu akan menjadi masalah besar bagi Song Wanting. Tapi untungnya, dia memiliki aura Tuan Ye Chen dan Ye untuk melindunginya, dan karena dia ada di sini untuk menenangkan situasi, posisinya sebagai kepala keluarga pasti akan sangat stabil. Memikirkan hal ini, lelaki tua itu tidak bisa menahan senyum dan menghela nafas. "Menurut pendapat saya, tidak butuh waktu lama bagi keluarga Song kita untuk menjadi keluarga pertama di Jiangnan. Jika Wanting cukup beruntung menjadi istri Tuan Ye, maka keluarga Song kita akan memungkinkan batu besar itu terbang bersama angin dalam 1 hari dan terbang hingga 90.000 mil." Song Tianming yang selama ini diam, berkata dengan ekspresi khawatir di wajahnya, "Ayah, jangan lupa, hari ini kami memprovokasi Kong Delong dari keluarga Kong. Kami tidak tahu bagaimana keluarga Kong akan menghadapi kami." Berikutnya, Tuan Tua Song berkata dengan dingin, "Dengan Tuan Ye di sini, saya tidak akan panik bahkan jika saya menyinggung lelaki tua dari keluarga Kong, apalagi Tuan muda ketiga dari keluarga mereka." Bab 625. Saat ini, Bandara Internasional Yanjing sudah larut malam. Pesawat pribadi Kong Delong mendarat di Bandara Yanjing. Di tengah perjalanan, ia merasa khawatir karena menelan kalung rubi tersebut. Dia takut kalung itu akan menyebabkan penyumbatan usus di perutnya, bahkan Daluo Jinxian pun tidak akan bisa menyelamatkannya. Untungnya, dia akhirnya mendarat dengan selamat di Yanjing. Begitu pesawat mendarat, ia langsung meluncur menuju hanggar, di mana ambulans sudah menunggu. Keluarga Kong memiliki kekuatan yang luar biasa di Yanjing, dengan aset mulai setidaknya 500 miliar, sehingga mereka tidak hanya memiliki tim dokter dan ahli kesehatan sendiri, mereka bahkan memiliki rumah sakit swasta sendiri. Ambulans yang datang menjemputnya di bandara dikirim oleh rumah sakit Kongjia. Turut datang dalam ambulans adalah wakil direktur rumah sakit dan beberapa ahli usus. Para ahli di rumah sakit Kongjia sangat gugup ketika mendengar tuan muda ketiga telah menelan batu delima yang tidak lebih kecil dari telur dan mengenakan kalung.
Sebab menelan benda asing merupakan hal yang sangat berbahaya. Apalagi jika Anda menelan sesuatu yang lebih besar atau bentuknya lebih rumit, faktor risikonya akan semakin besar. Kalung tidak seperti batu biasa. Jika hanya menelan batu delima, lalu batunya dipoles dan bulat, maka pada dasarnya tidak akan ada masalah besar. Namun masih ada rantai alas platina yang bertatahkan di bawah batu tersebut, akan menimbulkan masalah besar sekarang. Mereka dapat dengan mudah tersumbat di usus. Jika mereka tidak dapat dikeluarkan melalui buang air besar secara normal, pembedahan mungkin merupakan satu-satunya pilihan. Kong Delong terbaring di dalam ambulans. Ketika dia mendengar bahwa dia mungkin memerlukan operasi, wajahnya langsung menjadi sangat jelek. Dia tidak bisa tidak bertanya kepada ahlinya, apakah tidak ada cara lain selain operasi. Saya belum pernah menjalani operasi sepanjang hidup saya. Sang ahli buru-buru berkata, Tuan, jangan khawatir. Ayo kita kembali ke rumah sakit untuk melakukan CT scan untuk melihat di mana kalung itu sekarang. Jika belum sampai ke usus, kita bisa menunggu lebih lama lagi. Mari kita lihat apakah keluar dengan sendirinya, tetapi jika sudah ada di usus dan sepertinya tidak akan keluar dengan sendirinya, maka kita harus melakukan operasi. Kong Delong sangat tertekan dan bertanya, jika operasi benar-benar diperlukan, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pulih sebelum operasi bisa sebaik sebelumnya? Sang ahli berpikir sejenak dan berkata, jika Anda ingin mengeluarkan sesuatu dari usus, Anda harus tetap di tempat tidur setidaknya setengah bulan setelah operasi. Setelah lukanya sembuh, Anda bisa bangun dari tempat tidur dan bergerak, dan Anda tidak boleh melakukan aktivitas berat. Diperlukan setidaknya 3 bulan untuk pulih. Ketika Kong Delong mendengar bahwa dia harus berbaring di tempat tidur selama setengah bulan dan pulih selama 3 bulan, dia sangat marah. Dia mengertakkan gigi dan bertanya, berapa lama sebelum saya bisa berhubungan seks? Sang ahli berkata dengan canggung, senggama adalah olahraga yang berat, dan bagian utama. Olahraganya adalah pinggang dan perut. Setelah operasi perut, hal terpenting yang harus dihindari adalah senggama, dan sebaiknya tidak dilakukan paling tidak 3 bulan kemudian. Rumput. Kong Delong sangat tertekan. Anak ini benar-benar mesum. Dia biasanya bepergian di antara bunga-bunga setiap hari di Yanjing. Dia sering bergaul dengan berbagai model, selebriti, dan gadis pinggiran di berbagai klub. Dia menghabiskan hari-harinya dengan minum-minum. Di waktu yang paling berlebihan, dia bahkan menghabiskan malam bersama beberapa gadis. Namun ketika dia mendengar bahwa dia mungkin tidak bisa berhubungan S3 kilodetik dalam 3 bulan ke depan, bagaimana dia bisa menerimanya? Ini seperti memberitahu seorang perokok berat bahwa dia tidak boleh merokok selama 3 bulan ke depan, yang rasanya lebih buruk daripada membunuhnya. Pada saat ini, ahli di depannya mau tidak mau bertanya kepadanya, Tuan muda ketiga, bagaimana Anda menelan kalung sebesar itu? Apakah kalung itu tertelan secara tidak sengaja? Atau apa yang terjadi? Ketika Kong Delong mendengar sang ahli bertanya tentang masalah ini, dia merasa semakin kesal. Dia memikirkan wajah bangga Ye Chen saat itu, dan berharap dia bisa segera membunuhnya. Dan Zekai Chen itu, sial, kamu tidak menunjukkan wajah apapun, dan kamu bahkan membuat video untuk mengancam diri sendiri, memaksa dirimu untuk menelan kalung rubi itu. Jika bukan karena ancamannya, dia tidak akan bisa mengambil keputusan untuk menelannya. Bukankah bajingan ini hanya mengandalkan keluarga Yuye untuk mendukungnya? Apakah Anda benar-benar berpikir Anda tidak terkalahkan? Sialan, ini sangat tidak masuk akal. Jadi Kong Delong dengan marah berteriak kepada ahlinya, jangan bertanya tentang hal-hal yang tidak seharusnya kamu tanyakan. Jika kamu terus berbicara omong kosong, aku akan membunuhmu. Sang ahli hanya bisa menutup mulutnya dengan sadar. Meskipun tuan muda ketiga dari keluarga Kong bukanlah yang terkuat di keluarga Kong, dia tidak mampu menyinggung perasaannya. Ambulans melaju cepat menuju rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit langsung dimasukkan ke ruang CT. Instrumen CT canggih dinyalakan dan seluruh gambar perut Kong Delong diambil. Melalui CT film, para ahli bisa melihat dengan jelas kalung rubi yang mencolok di perutnya. Kuncinya kalung ini sudah tertancap di lekukan ususnya. Batu delima dan kalung itu sendiri membentuk lekukan. Kalau dilihat begini, kalau mau mengandalkan diri sendiri, kemungkinan buang air besar sangat besar, langsing. Apalagi batu delima tersebut memang berukuran sangat besar dan sudah menyebabkan penyumbatan usus secara besar-besaran. Jika terus dikonsumsi dan sisa makanan lain masuk ke usus dapat menyebabkan penyumbatan dan menyebabkan penyumbatan usus.
Maka setelah berdiskusi, para ahli mengambil keputusan, kalung rubi tersebut harus segera dilepas melalui operasi. Segera setelah Kong Delong dilepas dari mesin CT, dia mendengar kabar buruk dan merasa sangat sakit. Tapi dia bukan orang bodoh. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa menganggap remeh nyawanya saat ini, jadi dia hanya bisa mengertakkan gigi dan berkata, "Kalau begitu, mari kita atur operasinya secepat mungkin." Seorang ahli berkata, "Tuan muda ketiga, Tuan dan Nyonya sudah dalam perjalanan ke sini. Mereka akan tiba sebentar lagi. Kami akan mengirim orang tersebut ke bangsal terlebih dahulu, dan sambil menunggu, kami akan menyiapkan instrumen bedah dan merumuskan rencana operasi. Anda bisa menunggu Tuan. Setelah Anda dan istri Anda tiba, temui mereka lalu masuk ke ruang operasi." Kong Delong bertanya, "Apakah mereka akan datang?" "Ya," pakar itu berkata, "kami sudah berangkat dan sampai di sini." Kong Delong hanya bisa mengangguk. Dia kemudian dikirim ke unit perawatan intensif oleh seorang perawat di bangsal perawatan khusus. Perawat cilik cantik itu sibuk di depannya, mengganti baju rumah sakit dan menyeka tubuhnya. Melihat betapa cantiknya perawat itu, Kong Delong langsung berpikiran jahat, mungkin butuh waktu setengah jam bagi orang tuaku untuk sampai ke sini. Dan karena aku tidak bisa melakukan apapun selama 3 bulan ke depan, sebaiknya aku manfaatkan kesempatan ini untuk berhubungan S3 kilodetik dengan perawat cantik ini. Saat perawat kecil itu sedang mengganti pakaiannya, dia meraih tangan perawat kecil itu dan berkata sambil tersenyum, "Si cantik kecil, siapa namamu? Apakah kamu ingin menemaniku sebelum aku memasuki ruang operasi? Jangan khawatir, aku pasti akan melakukannya, tidak memperlakukanmu dengan buruk." Bersambung.